Beigong mendatangi penjara dan memerintahkan untuk melepaskan Feng Yi. Tentu saja Guji tidak bisa melawan dan menerima perintah. Di saat hendak pergi, Beigong menyuruh bawahannya untuk memukul Guji karena sudah bertindak kurang ajar. 南方翼在你大理寺地，就别诬陷别人。放了他。关关，郭四，郭四正，我不是在做梦吧？ Setelah keluar dari penjara, Feng Yi menemui Jiyu dan bertanya bagaimana bisa ayah angkatnya kembali sadar dan tidak gila lagi. Di sanalah Jiyu berkata jujur mengenai seseorang bernama Ren Guan yang tinggal di alam bawah sadarnya selama ini. Ren Guan lah yang membantunya untuk mengembalikan kesadaran Tuan Su. Mendengarkan itu, Feng Yi sedikit merasa cemburu. Ternyata ada seorang pria yang lebih dekat kepada Jiyu daripada dirinya. Meski begitu, ia tetap mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Singkatnya, karena kaisar jatuh sakit, kini urusan di kerajaan untuk sementara waktu diambil alih oleh permaisuri. Di sana Jiyu meminta diberikan waktu dan membiarkan dirinya saja menangkap siluman Haiman. Sebab ia curiga siluman Haiman adalah manusia yang diubah oleh seseorang menjadi siluman. Tentu saja permaisuri tidak setuju. Apabila tidak segera dibunuh, maka seluruh warga akan menjadi korban. Jiyu tetap memaksa dan siap bertanggung jawab. Permaisuri memberikan waktu 3 hari kepadanya. Apabila gagal, maka ia akan dihukum mati. Feng Yi sempat menghentikan ide gilanya itu, namun Jiyu yang keras kepala bersikeras ingin tetap melakukannya. Ia pun segera pergi ke kantor pengadilan untuk meminta pasukan dalam membantunya melakukan penyelidikan. Guji tentu saja tidak akan mau memberikan pasukannya. Namun sesaat, Lukman, bawahan setia milik Feng Yi di saat dulu, bersedia membantunya. Guji dipanggil oleh tuannya yang ternyata seseorang misterius itu dalang dibalik ini semua adalah permaisuri. Sama seperti si Tuhan San, ia juga seorang siluman duyung yang mengaku sebagai raja siluman. Guji diperlihatkan boneka manusia di sana. Melihat itu, Guji mengenal pemilik boneka manusia tersebut. Kita pun flashback sebentar, kita akhirnya tahu wanita yang menjual pewarna bibir atau lipstik di pasar malam tempo hari merupakan mantan murid dari Akademi Master, yaitu Suwan. Dikala itu ia diam-diam mempelajari teknik sihir terlarang dalam membuat boneka manusia agar bisa diisi oleh roh adiknya yang telah meninggal. Ketua Akademi yang melihat itu menjadi sangat murka dan mengusirnya dari akademi. Meski Suwan sempat memohon belas kasihan dan berjanji tidak akan melakukannya, tetap saja ketua akademi mengusirnya. Mulai dari sanalah rasa bencinya kepada akademi kian membesar dan akan membalaskan perlakuan ketua akademi. Kembali ke masa sekarang, permaisuri lantas memerintahkan Guji untuk bekerja sama dengan Suwan. Kali ini rencana mereka tidak boleh gagal. Lalu kita diperlihatkan Suwan adalah orang yang mengubah manusia menjadi siluman Haiman dan mulai membuat kekacauan di ibu kota. Singkatnya, mereka sudah mengumpulkan informasi. Lebih dari 100 pria di ibu kota menghilang tanpa jejak dan para istri dari korban sudah melapor. Kebetulan semua istri dari 100 pria yang menghilang ini membeli lipstik yang dijual oleh seorang wanita di pasar malam. Mereka pun mengecek dan benar saja asap ungu lalu keluar dari lipstik tersebut setelah dibakar. Merasa ada yang aneh, mereka pun hendak pergi ke rumah penjual lipstik tersebut. Alhasil, Suwan sangat terkejut akan kedatangan mereka berdua ke rumahnya. Sadar identitasnya sudah mulai ketahuan, ia pun melakukan perlawanan dengan mengendalikan siluman Haiman ciptaannya. Jiyu gagal melindungi Lukman hingga berakhir Lukman meninggal dunia. Feng Yi datang ke sana, namun sayang ia telah terlambat. Melihat saudara angkatnya sudah tiada, membuatnya begitu sangat terpukul. Lalu di hari pemakaman, ayah dan adik Lukman hanya bisa menangis. Mereka juga mengusir Jiyu dari sana yang dianggap penyebab Lukman meninggal dunia.
亲手杀死所有海门妖。 Sedangkan Feng Yi sangat marah atas tindakan Jiyu. Andaikan Feng Yi tidak datang tadi malam, mungkin saja Jiyu sudah tewas terbunuh. Mau bagaimanapun juga, siluman Haiman ini harus mereka bunuh, meskipun adalah manusia sekalipun. Karena hingga sekarang sudah tercatat puluhan nyawa melayang akibat siluman tersebut. Salah satunya adalah saudara angkatnya, yaitu Lukman. Jiyu yang hendak meminta maaf, tiba-tiba Yulian datang ke sana dan melaporkan permaisuri telah menghilang. Kemungkinan sudah diculik. Mereka segera menyelidiki kamar milik permaisuri. Jiyu menemukan sebuah lilin berwarna ungu yang setelah diperiksa ditemukan sebuah fakta. Lilin itu adalah bahan dasar dalam pembuatan lipstik yang dijual oleh Suwan, wanita tadi malam yang mengendalikan siluman Haiman. Dan kebetulan 100 lebih pria yang menghilang saat ini, istri mereka juga membeli lipstik tersebut. Alhasil, Jiyu mulai mencurigai permaisuri ada kaitannya dengan masalah ini. Feng Yi segera memotong pembicaraannya dan meminta ia untuk berhati-hati dalam berbicara karena mereka sedang berada di istana. Di luar, mereka menemukan benang merah. Itu tandanya permaisuri diculik dan dijadikan pengantin arwah untuk dinikahkan dengan mayat. Di sana permaisuri mengaku sudah diculik dan akan dinikahkan dengan si Tuhan San dalam pernikahan arwah. Tanpa mereka sadar kalau ini semua hanyalah skenario yang dibuat oleh permaisuri untuk menjebak mereka berdua. Suwan datang ke sana menggunakan siluman Haiman yang ia kendalikan. Ia berusaha membunuh mereka berdua. Tiba-tiba, Lukmin datang memberikan bantuan. Ia ingin membalaskan dendam kematian kakaknya kepada siluman tersebut. Namun sayang, ia justru yang menjadi korban. Melihat itu, Feng Yi menjadi sangat marah dan melepaskan seluruh energinya. Namun sayang, Lukmin tidak terselamatkan. Melihat banyak korban berjatuhan, Jiyu mulai merasa bersalah dan tidak ingin menyelidiki masalah ini lagi. Sayangnya semua sudah terlambat. Satu persatu saudara angkat Feng Yi menjadi korban. Kita pun flashback sebentar di saat Suwan telah diusir oleh ketua akademi, permaisuri datang menghampirinya. Asalkan ia mau tunduk kepadanya, permaisuri bersedia membantunya menciptakan boneka manusia dan diisi dengan roh adiknya yang telah meninggal. Mulai dari sanalah Suwan bekerja untuknya yang ia sendiri sebenarnya sudah tahu permaisuri merupakan siluman. Kembali ke masa sekarang, Feng Yi segera membunuh Suwan dan menghancurkan boneka manusia adiknya di sana sebagai bentuk balas dendam atas kematian para saudara angkatnya saat ini. Permaisuri yang melihat itu hanya bisa terdiam. Permaisuri kembali berakting dan berterima kasih kepada mereka karena sudah menyelamatkannya. Tanpa sengaja mereka menemukan lukisan Sanhai yang selama ini telah menghilang dan berada di atas makam si Tuhan San. Melihat itu, Feng Yi tentu saja sangat terkejut. Singkatnya, Jiyu telah sadar dari pingsannya. Ayah angkat Feng Yi berkata, Feng Yi telah pergi ke Akademi Master. Atas perintah permaisuri, semua siluman Haiman yang telah ditangkap akan dibunuh. Mendengarkan itu, Jiyu sudah tidak peduli lagi terhadap siluman tersebut dan segera pulang ke rumahnya. Namun siapa sangka setelah kembali ke rumah, ia mendapatkan informasi dari salah satu wanita, kekasih dari pamannya, yang berkata sang paman sudah beberapa hari ini tidak pulang ke rumah. Dan terakhir kali, wanita itu bercumbu dengan sang paman sambil menggunakan lipstik yang dibelinya di pasar malam tempo hari. Dan tiba-tiba berubah menjadi siluman. Dari sanalah Jiyu akhirnya menyadari lipstik yang dijual oleh Suwan apabila digunakan oleh wanita dan mencium seorang pria, maka pria tersebut akan berubah menjadi siluman. Di waktu bersamaan, permaisuri memerintahkan Feng Yi membunuh semua siluman Haiman. Hal itu pun segera dilakukan olehnya dengan rasa penuh dendam atas kematian saudara-saudaranya.
Hingga tersisa satu siluman yang merupakan pamannya Jiyu, tiba-tiba Jiyu datang ke sana untuk melindunginya. Namun sayang, Feng Yi kembali mengingat kematian saudaranya atas dibunuh oleh siluman itu dan tidak memperdulikan Jiyu. Sedih bercampur kecewa menyelimuti hati Jiyu karena melihat pamannya sudah tiada, sehingga tanpa sadar menunjukkan wujud aslinya. Permaisuri langsung memberikan lukisan Sanhai dan meminta Feng Yi untuk menyegelnya, karena hanya ia keturunan dari keluarga Baize yang bisa membuka dan menutup segel di lukisan tersebut. Karena perintah permaisuri, Feng Yi terpaksa menyegelnya. 越是在心你会后悔的。人一万年，深深是我我半场烟雨。 这就是山海图。 Tiba-tiba, Jiyu tersadar di sebuah kereta kuda bersama putra mahkota. Hal itu membuatnya bingung kenapa bisa berada di tempat tersebut. Bei Gong menjelaskan kalau ia tadi malam mencuri lukisan Sanhai di kamar permaisuri, ibu tirinya itu, dan segera melepaskan Jiyu dari sana. Mendengarkan itu, Jiyu berterima kasih kepadanya, tanpa ia sadar kalau yang menyuruh Bei Gong dan mengeluarkannya dari lukisan itu adalah Feng Yi. Bei Gong lalu membawanya ke suatu tempat yang dimana Jiyu bisa bertemu dengan seseorang yang dapat membawanya kembali ke masa lalu supaya ia bisa mengetahui identitasnya sendiri dan alasan kenapa ia bisa menjadi siluman. Saat kembali ke masa lalu, Jiyu berubah menjadi seorang pelayan di kediaman milik Li Siyi, ayahnya sendiri. Benar saja saat bertemu dengan ayahnya, di sana sang ayah tidak mengenalnya. Lalu ia berpindah ke sebuah goa dan melihat seorang wanita yang dikatakan itu adalah ibunya yang hendak melahirkan. Hingga tak lama kemudian, Jiyu terlahir di dunia ini. Siapa sangka ibunya memang seorang siluman. Tidak hanya itu, sang ibu adalah raja siluman yang mengemban tanggung jawab untuk melepaskan seluruh siluman yang tersegel di lukisan Sanhai. Tiba-tiba, Li Siyi datang ke sana dan hendak membunuhnya. Setelah mengetahui raja siluman itu ternyata istrinya sendiri, ia pun begitu sangat terkejut. Namun sayang semuanya sudah terlambat. Sebelum meninggal dunia, istrinya meminta satu permohonan, yaitu melepaskan seluruh siluman yang tersegel di lukisan Sanhai dan menciptakan dunia yang damai supaya manusia dan siluman bisa hidup berdampingan. Li Siyi hanya bisa menyesali perbuatannya sebab ia tidak tahu istrinya selama ini adalah siluman. Demi menebus kesalahannya, ia bersumpah akan menjalankan permintaan terakhir sang istri. Adegan lalu melompat beberapa tahun kemudian. Li Siyi bersama Bei Zegong lantas membuat kesepakatan yang dimana Bei Zegong memberikan lukisan Sanhai. Sebagai pertukaran, Li Siyi akan memberikan inti siluman milik Jiyu putrinya. Karena saat ini putra dari Bei Zegong yang tak lain adalah Feng Yi terlahir memiliki kelainan jantung. Hanya inti siluman milik Jiyu yang dapat membuat putranya bisa memiliki umur panjang. Setelah itu, Jiyu melihat Feng Yi yang masih kecil dan dimasukkan inti siluman miliknya. Dari sanalah ia akhirnya mengerti alasan Jiyu tidak bisa menggunakan sihirnya dan bisa menggunakan kekuatan sihirnya di dekat Feng Yi karena di tubuh Feng Yi terdapat inti siluman miliknya. Lalu ia kembali melihat Jiyu kecil yang merintih kesakitan karena tidak memiliki inti siluman, sedang diberikan seluruh kekuatan oleh sang ayah supaya bisa bertahan hidup. Ternyata selama ini lukisan Sanhai disembunyikan oleh sang ayah di dalam payung tersebut, payung yang selalu dibawa oleh Jiyu selama ini. Ia pun akhirnya sadar lukisan Sanhai yang dipegang oleh permaisuri adalah lukisan palsu. Lalu sang ayah menitipkan Jiyu kecil kepada adiknya, yaitu paman Jiyu yang kita lihat di masa depan. Tak lama kemudian, Bai Zegong justru berkhianat dan hendak mengambil kembali lukisan Sanhai yang telah diberikan. Sayangnya, Li Siyi yang sudah menyadari akan hal tersebut telah lebih dulu mengirim putrinya bersama lukisan tersebut pergi dari sana. Kita pun akhirnya tahu yang membunuh Li Siyi adalah Bai Zegong.
Di tempat lain, Yulian memberikan semua surat peninggalan dari ayahnya tentang kebenaran di masa lalu, yang membuat Feng Yi juga akhirnya tahu kalau ayahnya yang membunuh ayah Jiyu. Dan ia bisa hidup sampai saat ini berkat inti siluman milik Jiyu di dalam jantungnya. Lalu kemudian Feng Yi dipanggil oleh permaisuri. Di sanalah ia dimanfaatkan, bahkan permaisuri memasukkan tulang pengendali ke tubuhnya. Karena ternyata Feng Yi sejak awal sudah tahu kalau permaisuri adalah siluman duyung sama seperti si Tuhan San. Maka dari itu sebelum Feng Yi melakukan perlawanan, permaisuri sudah lebih dulu mengendalikannya untuk dimanfaatkan. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Feng Yi nantinya, permaisuri bisa mengetahuinya. Satu hal lagi, permaisuri berkata jujur, lukisan Sanhai yang dilihatnya adalah palsu, yang sengaja dibuat untuk menjebak Feng Yi bersama Jiyu. 文说， Singkat cerita, Jiyu telah kembali ke ibu kota dan bersembunyi di sebuah penginapan. Sayangnya ia ketahuan oleh Feng Yi. Karena Feng Yi dapat merasakan keberadaannya. Atas perintah dari permaisuri, Jiyu segera ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara untuk disiksa supaya mau mengaku letak keberadaan lukisan Sanhai yang asli. Dari sinilah hubungan mereka berdua pun menjadi hancur dan Jiyu sangat membencinya. Feng Yi terpaksa melakukan ini karena ia dikendalikan oleh permaisuri, sehingga apapun percakapan mereka bisa didengar langsung oleh permaisuri. Di saat Jiyu hendak dibawa ke istana untuk menemui permaisuri, ia pun melakukan perlawanan dan justru menculik Feng Yi yang segera ia bawa pergi dari sana. Ternyata Jiyu mengambil kembali inti siluman miliknya di tubuh Feng Yi. Feng Yi tidak melakukan perlawanan dan membiarkan itu semua, sehingga Jiyu yang berhasil mendapatkan inti silumannya kembali berubah sepenuhnya menjadi raja siluman. 我就要拿回属于我们的一切。 Ternyata payung milik Jiyu yang tersimpan lukisan Sanhai tanpa sengaja dijatuhkan oleh Jiyu sebelumnya dan ditemukan oleh Yulian. Ia pun membawanya kembali ke akademi dan hendak menyembunyikannya. Namun Guji bersama permaisuri datang ke sana dan berhasil merebutnya. Permaisuri juga menangkap Yulian untuk dibunuh, namun dihentikan oleh Guji. Karena hal itu permaisuri lantas membunuhnya. 何姐， Siapa sangka permaisuri langsung melancarkan aksinya untuk membunuh kaisar, bahkan tanpa ragu menunjukkan identitas aslinya. 我要带领众立着天下的规矩。 Sedangkan Yulian berhasil diselamatkan oleh murid akademi dan membawanya pergi dari sana. Bei Gong begitu sangat bersedih melihat ayahnya sudah dibunuh oleh permaisuri, ibu tirinya di sana. Ia ingin melawan namun sayang ia kalah kekuatan. Untung saja Jiyu datang tepat waktu untuk menghentikannya. Pertarungan di antara mereka berdua pun tak dapat dihindari. Tiba-tiba Feng Yi datang melindungi Jiyu di saat permaisuri melancarkan serangan. Ternyata Feng Yi berhasil menghancurkan tulang pengendali yang dimasukkan oleh permaisuri. Tidak lain itu semua berkat bantuan dari Jiyu. Dikala itu Feng Yi menceritakan semuanya sehingga Jiyu sadar Feng Yi saat ini sedang dikendalikan. Menggunakan kekuatannya ia membantunya menghancurkan tulang pengendali tersebut. Lalu kemudian mereka berdua berakting seolah-olah saling bermusuhan. Alhasil, Feng Yi segera membuka segel lukisan Sanhai yang kebetulan dibawa oleh permaisuri dan memasukkannya ke sana. Yulian dan murid akademi hendak menangkap Jiyu. Mau bagaimanapun juga ia adalah raja siluman. Jiyu segera kabur dari sana sambil membawa Feng Yi yang terluka parah. Yulian gagal menangkapnya, namun ia berhasil mengambil kembali lukisan tersebut. Singkat cerita, Bei Gong mengambil alih posisi kaisar. Di bawah kekuasaannya, ia ingin menciptakan dunia yang bisa dihuni oleh siluman dan manusia. Tidak hanya itu, ia melarang siapapun untuk menangkap Jiyu. Meski seorang raja siluman, Jiyu adalah orang baik yang sudah banyak membantu mereka selama ini. Kedepannya, Bei Gong bersama Jiyu akan melakukan sebuah kesepakatan supaya manusia dan siluman bisa berdampingan.
Jiyu dipanggil masuk ke istana. Supaya kerjasama itu bisa tercapai, Bei Gong berniat menikahi Jiyu dan menjadikannya sebagai permaisuri. Jiyu yang mendengarkan itu hanya bisa terdiam dan menuruti permintaan kaisar. Karena bagaimanapun juga, perdamaian harus diciptakan. Sedangkan Feng Yi yang mendengarkan itu hanya bisa terdiam dan bersedih. Meski begitu, ia sadar nyawanya tidak akan lama lagi dan ikut setuju apabila Jiyu menikah dengan Bei Gong. Singkatnya, pernikahan itu pun hendak diselenggarakan. Syarat utama yang diajukan oleh Jiyu yaitu melepaskan seluruh siluman yang tersegel di dalam lukisan Sanhai. Bei Gong lalu memerintahkan Feng Yi untuk membuka segelnya. Di balik payung, Feng Yi berusaha menahan air matanya melihat wanita yang ia cintai hendak menikah dengan orang lain. Namun ia berusaha untuk tetap tegar dan mengikhlaskannya. Siapa sangka setelah seluruh siluman dibebaskan, Jiyu tiba-tiba berubah yang ternyata ia dikendalikan oleh Ren Guan. Dari sinilah kita mengetahui Ren Guan adalah siluman jahat yang sengaja memilih tinggal di dalam tubuh Jiyu agar bisa dimanfaatkan. Setelah kematian Raja Siluman yaitu ibunya Jiyu, Ren Guan memanfaatkan itu untuk segera masuk ke dalam tubuh Jiyu dan berpura-pura sebagai utusan dari ayahnya untuk menjaganya. Padahal itu semua hanyalah kebohongan belaka. Setelah Jiyu menjadi Raja Siluman yang baru, Ren Guan hendak mengendalikan dan menguasai tubuhnya agar bisa memimpin seluruh siluman untuk membinasakan umat manusia. Jiyu yang melihat itu tidak menyangka Ren Guan adalah seorang siluman jahat. Singkatnya, Ren Guan yang telah mengendalikan tubuh Jiyu pergi ke ibu kota. Yulian bersama murid akademi tidak mampu melawannya. Feng Yi terpaksa mengaktifkan segel lukisan Sanhai dan membawanya masuk ke sana. Di dalam lukisan itu, Jiyu sempat mengambil alih kesadarannya dan meminta Feng Yi untuk segera membunuhnya. Hanya dengan cara itu, Ren Guan bisa dibinasakan. Meski berat melakukannya, namun Feng Yi tidak ada pilihan. Demi keselamatan umat manusia, terpaksa ia pun membunuhnya, sehingga Ren Guan berhasil dibinasakan. Sebelum Jiyu meninggal dunia, Feng Yi berhasil mengambil inti silumannya supaya di masa depan Jiyu bisa terlahir kembali. Singkatnya, setelah kembali, Feng Yi menceritakan semuanya kepada mereka. Hal itu membuat mereka juga ikut merasa bersedih karena tidak ada lagi Jiyu di dunia ini. Meski begitu, Feng Yi menunjukkan ia berhasil mengamankan inti silumannya. Di malam hari, menggunakan sisa energinya, ia mencoba membangkitkan inti siluman itu supaya Jiyu terlahir kembali. Hal tersebut memang berhasil dilakukan. Sayangnya, Feng Yi mengorbankan dirinya sendiri dan berakhir meninggal dunia. Dao fa zi ran. 10 tahun kemudian, terlihat adik sepupu Jiyu kini sudah tumbuh dewasa dan ia tinggal bersama ayah angkatnya Feng Yi. Mereka pergi ke pemakaman dan salah satunya adalah makam milik Feng Yi. Meski sudah puluhan tahun berlalu, ayah angkatnya di sana masih merasa kehilangan. Bei Gong berhasil membuat manusia dan siluman hidup berdampingan dan mereka melihat Jiyu, siluman burung emas yang terlahir kembali, kini sudah tumbuh dewasa dan film pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di alur cerita film yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.